Kadin sudah 2 kali memfasilitasi para UMKM untuk ikut e-katalog. Solo maju terus, go go kota Solo, Solo jaya terus, go go let's go. Halo Sobat Kadin, kembali lagi di Kadin TV. Kali ini bersama saya Titin Dwi Arianti yang akan membahas mengenai bagaimana wajah UMKM di kota Surakarta. Tentunya kali ini ditemani oleh pembicara atau narasumber yang sangat luar biasa yang tentunya sudah kompeten di bidang UMKM. Beliau merupakan Ketua Komite Tetap Bidang Kewirausahaan UMKM dan Koperasi Kadin Surakarta. Kita sambut bersama-sama yaitu Ibu Maliana. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Titin. Ya, luar biasa. Apa kabar Ibu hari ini? Selalu luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai UMKM yang ada di Surakarta Ibu. Namun sebelum kita menggali lebih lanjut mengenai UMKM, kita kenalan dulu ya bersama Ibu Maliana. Mungkin boleh Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan Ya, diri. baik. Terima kasih Mbak Titin. Saya menyapa ini para yang pemirsa ya, pemirsa di Kadin TV. Sobat Kadin. Ya, gitu, Sobat mungkin. Kadin. Ya, baik. Saya kebetulan Ketua Komite Tetap untuk UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi Kadin Kota Surakarta, di mana tugas-tugas saya memang berkaitan dengan UMKM gitu. Dan hal yang lainnya pastilah selalu dengan penguatan dan sinergi dan apapun itu yang terkait dengan kewirausahaan dan juga koperasi. Nah, perlu ini para pendengar atau Sobat Kadin ketahui bahwa untuk sehari-harinya saya memang UMKM juga. Jadi bidang saya bidang fashion di Grosir Maharani Sekar Solo, kemudian juga snack dan frozen, dan satu lagi yang meskipun itu sudah didevelop oleh anak, tetapi ya alhamdulillah saat ini masih terus berkembang di bidang skincare gitu. Dan hal lainnya selalu kantor saya di Boyolali, kemudian di Jogja dan Sukoharjo. Jadi meskipun orang Solo, kalau ke Boyolali saya ke PT Nova Indonesia, ke Jogja itu PT Hiji Home, dan yang ke Sukoharjo itu ke Absurdra Internasional. Luar biasa. Nah, gitu. Tapi senang sekali saya membersamai UMKM di Kota Solo terutama, dan pada umumnya di Kota Surakarta, Solo sekitarnya. Karena kebetulan saya juga ketua salah satu paguyuban gitu ya, yang sudah mengkerjasamakan dengan 15 hotel di Solo, dan kami berupaya untuk menaik kelaskan para UMKM ini yang mereka awalnya berjualan belum dengan harga yang sangat ini mungkin, tapi kalau di hotel harga tetap nggak mahal, hanya mereka akan lebih gengsinya lebih ini ya seperti itu. Dan itu yang saya lakukan atau aktivitas saya sehari-hari seperti itu. Luar biasa sekali ya peran dari Ibu Maliana ini terhadap naik kelasnya UMKM di Kota Surakarta. Meskipun banyak sekali ya, sudah banyak sekali kesibukannya ya Bu ya, dan banyak sekali bidang usaha yang dijalani, tapi Ibu Maliana ini tetap mau berkontribusi dan memberikan perannya untuk UMKM di Kota Surakarta. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM naik kelas Ibu, nah ini kan Kadin Surakarta ini sudah terlihat sangat menggeliat ya di Kota Surakarta dengan berbagai kegiatannya. Nah, mungkin kalau boleh tahu Ibu, bagaimana sih peran Kadin di Kota Surakarta khususnya untuk mendorong UMKM yang naik kelas ini? Ya, baik. Sobat Kadin, perlu saya sampaikan bahwa Kadin itu sebagai mitra strategis pemerintah ya, segala apapun yang ada, aturan dan sebagainya itu biasanya membersamai, kemudian menguatkan dan bersinergi baik itu dengan dinas, dengan pihak swasta dan sebagainya. Nah, dari hal ini kami atau saya itu
kebetulan dari Komite Tetap UMKM Kewirausahaan dan Koperasi itu terdiri dari tim, di mana tim itu masing-masing bertugas punya kewajiban untuk ada yang koperasi pastinya, ada yang UMKM, ada yang untuk kewirausahaan. Tetapi ini perlu saya sampaikan bahwa tadi ditanyakan peran Kadin sejauh mana gitu ya. Kita akan yang satu target kita itu kita akan buat satu namanya rumah kurasi. Gitu ya, rumah kurasi atau mungkin intinya agar bisa ini ya, untuk menaik kelasan itu kan harus dikelompokkan klaster-klaster. Kemudian para UMKM ini harus dibekali berbagai informasi, baik itu pelatihan, baik itu pengetahuan tentang apapun, tentang investasi, tentang permodalan dan sebagainya. Nah, ini dari pihak Kadin itu bersinergi dengan dengan pihak-pihak terkait. Ini contoh peran Kadin sejauh mana gitu. Satu, dengan market offline. Yang tadi kebetulan saya sendiri yang mengetuai. Jadi kebetulan juga saya ketua di ini ya, komite tetapnya yang bekerja sama dengan PHRI, dengan hotel-hotel. Nah, ini penjualan offline di hotel-hotel ini, kalau hotel okupasinya tinggi, otomatis harapan lebih banyak kan di sini. Orang mungkin akan males keluar beli oleh-oleh, tetapi di sini para UMKM dengan langsung UMKM produsennya, mereka bisa langsung ngerti langsung membeli dengan produk yang pasti dijamin tidak mahal, kan gitu. Terus secara kualitas juga pasti sudah dijamin bahwa kualitasnya ini paling tidak kalau kuliner itu ya halal gitu ya, halal, ada perizinannya gitu. Nah, itu yang pertama itu untuk penjualan offline-nya. Terus penjualan offline yang lainnya seperti kayak stand di mana saya selalu melibatkan UMKM yang lingkup di Kadin Kota Surakarta untuk ikut serta, baik itu pameran atau mungkin kayak kemarin itu Inakraf ya, Inakraf di Jakarta itu kami dari Kadin juga ikut support, di mana saya ikut mengkurasi produk mereka, kemudian kita lihat juga ke Jakarta, displaynya seperti apa, pengembangannya seperti apa, dan maksudnya pengembangan marketnya gitu ya, itu apakah laris apa enggak gitu. Nah itu yang offline. Kemudian yang online saya itu mungkin 1,5 tahun ya. Saya lupa ya, 1 tahun apa ya sudah ada belum, saya lupa. Tapi memang pergerakan UMKM di sini sangat ini sekali. Semuanya itu care dengan UMKM. UMKM itu seksi banget, seksi dalam arti semuanya itu memperhatikan. Nah, semua memperhatikan, semua kepingin UMKM naik kelas karena memang ini satu kekuatan perekonomian di negara Indonesia yang tidak lagi terkena nggak terpengaruh lah oleh imbasnya. Ini luar negeri sedang tidak baik-baik saja. Jadi karena kenapa saya paham karena salah satu dari perusahaan yang saya handle itu ekspor only. Kemudian salah satu yang absorber itu juga satu produk di mana produk itu akan taruh di kontainer-kontainer yang pada ekspor gitu kan. Eropa lesu, kemudian Prancis juga seperti itu, kemarin ada something ini kan, sehingga itu sudah terlihat sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini peran UMKM di domestik ini yang harus kita maksimalkan. Nah, Kadin sudah 2 kali memfasilitasi para UMKM untuk ikut e-katalog. E-katalog itu sistem belanja negara itu katanya kok 90% itu memang dibelanjakan oleh
dibelanjakan untuk UMKM. Nah, kalau Pak Jokowi Pak Presiden kita itu sudah mengopen gitu ya, mengopen selebar-lebarnya untuk UMKM. Nah, UMKM harus bergerak. Lah ini menggerakkan mereka ini. Ayo ikut e-katalog. Jadi etalasenya itu udah tinggal pilih orang kalau mau beli, maksudnya dinas mau beli itu tinggal comot, oh ya si ini dan sebagainya. Itu sudah 2 kali. Yang pertama itu kalau nggak salah 85 UMKM gitu. Yang kedua 70-an Pak ya, saya lupa ingat itu. Tapi ini akan terus. Ini akan terus kita bantu untuk hal yang lain sampai dengan e-katalog ini bisa. Terus hal lain juga saya selalu mengkoneksikan dengan marketplace. Jadi meskipun bukan langsung direct dari Kadin, tetapi dengan bersinergi dengan pihak lain itulah sehingga kita mengarahkan para UMKM ini untuk ikut atau mempelajari mereka tentang marketplace gitu di marketplace yang ya mulai TikTok, mulai 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 nah gitu kan. Jadi semuanya kalau bisa mereka ikut apa namanya mempromokan produk-produk mereka dari situ. Ya mesti Mbak Tin juga paham ya, mereka bakar uang sebanyak-banyaknya untuk itu sehingga ini satu peluang UMKM. Nah, hal lainnya mungkin sinergi dengan media ya. Dengan media saya sudah kemarin kita hadirkan para pengurus Kadin untuk memotivasi, untuk menginfokan segala hal yang berkaitan tentang UMKM. Namanya Jagongan UMKM itu di salah satu radio itu di RRI ya. Terus kemudian ada juga di 2 radio swasta. Yang satu itu tentang inspirasi bisnis para, jadi mengedukasi begitu ya. Itu para UMKM ini kita hadirkan di situ biar menginspirasi bisnis dia itu seperti apa, kemudian mensemangati juga UMKM yang lainnya yang baru mulai betul. Ya. Terus yang satunya itu juga itu malah live YouTube. Jadi para UMKM selain kita didik, kita ajari untuk sharing mengenai bisa pengalaman. betul, bisa sharing, bisa pede karena jualan kan ya. Kita kalau jualan diem aja, nggak kreatif, kontennya nggak ada bobotnya gitu kan, nggak ini. Nah gitu. Mengingat banyak sekali juga ya jenis-jenis UMKM yang ada di Kota Solo ini luar biasa ya Bu ya, mulai dari ekonomi kreatifnya, mungkin kuliner dan lain-lain yang mungkin itu bisa mendorong UMKM di Kota Solo seperti itu ya Bu? Ya, itu memang ada craft, ada fashion, kemudian kuliner, apalagi kulinernya Solo. Wah, itu sudah orang datang ke Solo itu kalau belum mengicipi kulinernya Solo udah nggak bisa tidur. Rasanya seperti ada yang kurang begitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ya tadi peran Kadin mulai dari online hingga offline pun juga sangat luar biasa ya, banyak sekali program-program yang diusung oleh Kadin Surakarta, luar biasa sekali. Nah, mengingat banyaknya UMKM di Kota Solo ini Bu, apakah ada permasalahan atau tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh UMKM tersebut dan bagaimana Bu peran Kadin untuk menanggapi permasalahan tersebut seperti itu? Oke, baik. Permasalahan mungkin market itu pasti. Tapi kita sudah mencoba membantu dengan solusi yang tadi saya sampaikan. Terus hal yang kedua, permodalan. Nah, ini kita besok itu akan ada acara dengan salah satu yang biasa memberikan permodalan murah begitu ya ke UMKM, dan ini fasilitasi dari Kadin untuk mereka para UMKM itu bahwa ada loh produk-produk baik dari nantinya akan tidak hanya kebetulan ini saya sebutkan ya, tidak hanya Pegadaian yang bisa memberi solusi, tapi yang lainnya nanti BUMN yang lainnya juga akan bisa
dihadirkan untuk bisa memberi solusi untuk para UMKM yang punya masalah tentang permodalan gitu. Nah, kebetulan aja ada program dari Pegadaian itu Gadai Peduli Tanpa Bunga gitu kan, terus kurnya juga sangat murah sekali, banyak sekali hal yang ini kita ajar, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengajari mereka itu tadi satu market, dua permodalan, yang ketiga itu pencatatan laporan keuangan. Nah, di event besok itu saya juga akan menyediakan satu helpdesk di mana para UMKM ini bisa mengutarakan problemnya itu apa. Gitu. Apakah memang dia belum punya report finansial yang benar-benar belum pernah, ataukah dia sudah pernah tapi kemudian berhenti. Karena berhentinya pasti akan kita cari sebabnya kenapa, apakah programnya terlalu rumit, apakah karena tidak rajin, ataukah seperti apa gitu. Nah, karena kebetulan saya sendiri pendamping UMKM, sehingga pendamping UMKM dan instruktur mentor untuk ini untuk laporan keuangan, sehingga ini memang bidang saya banget, dan ini nanti akan saya gabungkan di acara yang besok insya Allah tanggal 14 itu. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin tadi kita sudah berbicara mengenai permasalahan UMKM yang ada di Kota Solo yang sangat luar biasa, mengenai pencatatan keuangan juga mungkin itu sering dilupakan ya Bu ya. Betul. Mungkin fokusnya ke market, modal dan lain-lain, tapi melupakan pencatatan keuangan seperti itu ya. Mungkin itu akan ada dampaknya untuk UMKM tersebut. Luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM kan ini kita sudah masuk di bulan Agustus Ibu, dan nanti tanggal 12 Agustus itu akan ada ini ya Bu ya, peringatan Hari UMKM se-Indonesia. Luar biasa sekali. Dan mungkin apa aja sih Bu kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Surakarta ini untuk menyambut dan memperingati Hari UMKM di Indonesia? Nah ini karena perannya Pak Mas Wali, Mas Wali Kota itu luar biasa ya, sehingga Hari UMKM Nasional itu diperingati di Kota Solo. Hari UMKM Nasional itu tanggal 12 Agustus. Tetapi sudah start mulai tanggal 10 itu sudah mulai pameran. Nah, para UMKM dengan produk-produk unggulannya itu kalau produk unggulan pastilah terpilih ya. Jadi panitia dari pusat itu menggait kementerian, dinas, kemudian banyak yang berperan di situ, dan UMKM di seluruh Indonesia itu mewakilkan daerahnya masing-masing untuk ikut serta dalam pameran yang diadakan di tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 di Pamedan Mangkunegaran gitu. Nah, selain itu ternyata di Lokananta, di Solo Technopark, di Heterospace, di hotel itu jadi masih terkait dengan itu. Terkait dengan itu, bahkan di Pegadaian itu juga sebenarnya juga runtutan dari situ. Kalau saya ambil tanggal di mana itu tanggal 10 sampai dengan 13 itu mereka sudah sibuknya ya. Para UMKM ini sibuk, apakah itu memanfaatkan stand-nya yang diberikan oleh dinas dengan dikurasi dulu gitu pastinya, atau juga mereka time-nya mereka itu sudah kan harus jual tadi ya hotel ya, mereka harus jaga hotel, harus berjualan langsung di hotel, kemudian ada juga banyak pokoknya rupak Mbak ini mereka ada pelatihannya juga di Lokananta, itu ada pelatihan dari YouTube dan Google. Itu untuk UMKM yang dihadirkan berarti seluruh Indonesia? Indonesia. Luar biasa seluruh sekali. Indonesia. Jadi dan kemarin saya lihat dari yang pendaftaran yang disebar itu juga dia tidak membatasi secara usia, secara usaha minimal atau enggak, kan kadang-kadang ini ada juga sih yang mensyaratkan itu, tapi enggak. Jadi saya sangat senang sekali sehingga
mulai dari UMKM yang kecil, menengah, dan sudah ini tuh mikro ya, ultra mikro dan menengah itu bisa ikut semua. Oke, luar biasa. Ya. Nah, untuk hal ini peran Kadin dalam menyambut dan memperingati Hari UMKM Nasional ini, apakah ada program khusus yang untuk ditujukan untuk menyambut Hari UMKM Nasional ini, Bu? Program khusus untuk Kadin hanya seperti saya itu mensupport para UMKM untuk membuat satu produk-produk yang bagus, kemudian menawarkan ke dinas, ke mana ikut serta dalam kurasi dan sebagainya. Itu satu itu. Kemudian yang kedua yang tadi acara tanggal 14 itu kita juga memfasilitasi mereka tentang laporan keuangan dan permodalan, fasilitasi permodalan, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Artinya itu hanya baru awal dan nanti pasti permasalahan yang terkumpul yang diinventarisasi oleh helpdesk-nya ini luar biasa ini ya. Ini kebetulan saya gandeng salah satu SMK. Saya sebutkan ini ya, SMK 1 itu yang khusus program akuntansi, sehingga para guru di sini saya jawil agar bisa mengedukasi para UMKM yang mungkin benar-benar belum paham mengenai laporan keuangan ya, tadi. betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin untuk Sobat Kadin boleh banget nanti dari tanggal 10 hingga tanggal 12 Agustus boleh datang ke 13 Surakarta ya. Oh, 13 Ya, Agustus, 13. mohon maaf. Dari tanggal 10 Agustus hingga tanggal 13 Agustus nanti bisa hadir di Pamedan Mangkunegaran untuk turut memeriahkan Hari UMKM Nasional, dan tentunya juga akan ada acara ya Bu ya tanggal 14 banyak. nanti. Ya. Luar biasa, pokoknya datang ke Solo akan banyak event-event khususnya untuk mendukung UMKM untuk go global dan go naik kelas digital ya. UMKM naik kelas. Luar Ya. biasa sekali. Mungkin boleh diberikan tanggapan Ibu mengenai UMKM go global go digital yang saat ini sedang sangat digaungkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, itu banyak ya Mbak ya, Kominfo, kemudian dinas industri, UMKM, kemudian perdagangan dan sebagainya. Itu memang kita ini baru gencar gencar banget itu ya, menaik kelaskan betul, UMKM betul. gitu ya Bu. Dan go global, bahkan go internasional gitu ya. Go global ini ya, kalau saya ngelihatnya ya namanya global ya mendunia gitu. Kapan kemarin itu kan sudah kirim ke Prancis gitu ya, perwakilan UMKM yang sudah masuk ini difasilitasi oleh BI untuk bisa dikirim barangnya ke Prancis itu. Nanti juga hal yang lain yang hubungannya dengan go digital, nah itu di Hari UMKM ini Google turun tangan nih. Wah, Google ikut peran serta. YouTube juga ada pelatihan konten, pelatihan banyak banget Mbak. Luar biasa sekali dengan banyaknya program-program yang diluncurkan ini Bu. Mungkin boleh disampaikan mengenai harapan Ibu untuk UMKM khususnya di Kota Surakarta ini. Ya, baik. Sahabat Kadin, saya hanya sebagai ini ya, petugas yang pengennya menaik kelaskan UMKM. Barangkali ini ada banyak UMKM yang juga ngeliat gitu. Jadi kalau hal apapun yang kami lakukan itu pastilah untuk kebaikan para UMKM yang saat ini lagi pasti ya kepengin dagangannya laris, kepengin dia punya pengetahuan lebih, kepengin kalau sudah bagaimana cara berinvestasi yang baik, nyisihkan labanya, karena namanya laba dengan pendapatan itu beda. Nah itu harus dipahami. Oh iya, ini dan sebagainya, itu perlu edukasi ke mereka. Nah jadi harapan saya ya selain naik kelas, mereka juga mulai paham cerdas finansial. Kemudian cerdas digitalnya, literasi digitalnya bagus, dan mulai
mulai memikirkan pengembangan yang lainnya. Luar biasa. Gitu. Luar biasa sekali, mungkin banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini. Tadi sudah Ibu Maliana sudah sangat banyak sekali ilmu yang dibagikan, yaitu mengenai peran Kadin serta UMKM Go Global, Go Digital. Luar biasa sekali. Yang tentunya tadi kita juga sudah memperkenalkan nih event-event apa aja yang ada di Kota Solo untuk memperingati serta menyambut Hari UMKM Nasional. Nah, tidak terasa Ibu, kita sudah di penghujung acara ya, penghujung video ini, dan mungkin nanti kita akan membagikan ilmu lebih lanjut di konten-konten berikutnya. Mohon berkenan ya Ibu ya nanti untuk membagikan ilmu-ilmunya. Mungkin tadi disebutkan juga mengenai pencatatan keuangan dan lain-lain yang mungkin harapannya nanti dapat bermanfaat untuk Sobat Kadin di rumah, khususnya untuk UMKM di Kota Surakarta. Luar biasa, terima kasih untuk Sobat Kadin yang sudah menyaksikan hingga akhir video ini. Semoga nantinya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di event selanjutnya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!